oleh-oleh untuk Jakarta, sirup, tapi isinya limbah. Berobat udah, tapi nggak sembuh-sembuh. Hubungannya dengan banyaknya logam-logam atau mungkin logam berat yang lebih utama yang ada di dalam perairan itu. Limbah berbagai warna yang dibuang sejumlah pabrik menjadi satu dan kemudian bermuara di Sungai Citarum. Tiap hari nih pakai gini, dan ini warnanya bisa berubah-ubah. Berubah-ubah, tergantung lagi proses. Pak, saya mau coba turun ambil sampel ya, Pak? Ya, silakan. Pak, itu saya kayaknya mau ambil ini, Pak, contoh air ini, Pak. Ya boleh. Karena saya mau coba uji di lab. Warga Kampung Cewalengke, Kecamatan Majalaya merasakan betul dampak akibat kualitas Sungai Citarum yang buruk. Namun, mereka tak ada pilihan selain menggunakan air yang sudah tercemar sebagai satu-satunya sumber air. Pada 2010, ratusan warga Kampung Cewalengke menderita gatal-gatal akibat menggunakan air Citarum. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, air Citarum di kawasan ini tak hanya menyebabkan penyakit kulit, tapi juga mengandung bakteri koli yang tinggi. Nur hanyalah salah satu dari sekian banyak warga Cewalengke yang menderita akibat menggunakan air Sungai Citarum. Telah berbulan-bulan ia menderita gatal tak kunjung sembuh. Pakai air dari mana, Teh? Dari sumur, ambil dari sungai depan. Nah, sejauh ini pakai air ini keluhannya apa, Teh? Terasa itu gatal-gatal sama badan teh. Berobat udah, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ini kan udah gatal-gatal, tapi tetap pakai juga tetap air Ya, ini. habis dari mana lagi? Cuma ini airnya. Untuk memastikan Sungai Citarum memang telah tercemar limbah berbahaya, saya membawa sampel air limbah untuk diuji di laboratorium afiliasi Fakultas MIPA Universitas Indonesia Depok. Petugas laboratorium menguji sampel limbah yang saya ambil dari Majalaya, Kabupaten Bandung dengan 4 parameter, yakni COD, TSS, analisis krom, dan pH. Hasilnya, buangan limbah pabrik tekstil memang mengandung bahan kimia berbahaya. Sampel limbah berwarna merah ternyata mengandung chemical oxygen demand sebesar 15.840. Jumlah ini 100 kali lipat lebih banyak dari ambang batas yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup, yakni 150. Sedangkan limbah tekstil berwarna biru mengandung COD sebesar 7.425 atau 49 kali lipat lebih banyak dari ambang batas. Nah, nilai itu tinggi, berarti nanti banyak oksigen yang di dalam air itu terkonsumsi oleh bahan-bahan kimia itu. Jadi akibatnya airnya jadi kekurangan oksigen. Kemudian yang TSS itu adalah total suspended solid atau zat padat terlarut. Nah, itu menggambarkan banyaknya garam-garam yang ada di dalam air itu. Itu biasanya nanti hubungannya dengan banyaknya logam-logam atau mungkin logam berat yang lebih utama yang ada di dalam perairan itu. Penebangan pohon menimbulkan kadar erosi yang mencapai 31,4%, serta sedimentasi mencapai 7.900 ton per hektar. Eksploitasi air tanah tak terkendali menyebabkan penurunan air tanah yang mencapai 5 meter per tahun. Penurunan kualitas air juga disebabkan limbah kotoran sapi. Sebanyak 29.000 ekor sapi yang dimiliki 7.000 peternak menghasilkan limbah 400 ton per hari. Sungai Citarum semakin parah karena sejumlah industri di Kabupaten Bandung membuang limbah sebanyak 280 ton per hari. Hanya sebagian kecil saja yang mengoperasikan instalasi pengolahan limbah. Penyebab lainnya yaitu pencemaran limbah rumah tangga. Pada 2010, Huffington Post merilis daftar 9 tempat terkotor di dunia. Sungai Citarum masuk sebagai sungai paling tercemar di dunia. Situs Mother Nature Network juga menempatkan Citarum ke dalam daftar 15 tempat paling beracun di dunia. Dengan status tercemar berat dan kualitas air yang sangat rendah,
Citarum tak lagi berfungsi sebagai sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sungai Citarum tak lagi bening dan indah. Dari hulu, kotoran ternak, sampah rumah tangga, dan limbah pabrik mengalir sampai jauh.